Halo sahabat YouTube, kembali lagi di channel YouTube saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel YouTube ini. Biarlah channel ini bisa selalu memberikan edukasi kepada Anda semua. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan Excel Group. Mau lihat perkembangannya seperti apa. Jadi saya itu selalu menunggu komentar di channel YouTube saya, sampai di mana sih perkembangan dari Excel Group ini. Tentunya kita tahu bahwa Excel Group ini sudah scam dan sudah tidak bisa lagi membayar. Memang banyak pertanyaan di channel YouTube saya atau di video saya yang saya bahas tentang Excel Group. Mereka tanyakan bahwa, Bang, apakah dana saya bisa ditarik di platform Excel Group ini? Jawaban saya adalah dana kalian sudah tidak bisa ditarik. Tetapi saya sudah memberikan dua cara bagaimana Anda bisa menarik uang Anda, yaitu dengan cara meminta ke upline Anda atau ke orang yang mengajak Anda bergabung dengan Excel Group ini. Atau cara yang kedua adalah melaporkan mereka ke pihak yang berwajib jika tidak bisa menempuh jalur kekeluargaan. Nah, teman-teman, jadi ada komentar di video saya yang saya bahas tentang Excel Group. Dia berkomentar seperti ini. Ini komentar dari Kulafdal. Jadi dia katakan begini, saya korban Excel Group 465 juta. Nah, ini lumayan besar teman-teman ya. Ini bukan jumlah yang kecil, 465 juta ini bukan jumlah yang kecil, tetapi sangat besar teman-teman. Lalu ada komentar dari Wawan Nur, dia katakan begini, semakin memanas, saling pada ancam. Nah, memang itu yang akan terjadi. Selalu saya katakan bahwa ketika kita mempromosikan investasi bodong, dan ada orang yang bergabung, atau orang awam ini bergabung, mereka kan tidak tahu bahwa ini investasi bodong. Yang mereka tahu adalah ini investasi yang bisa menguntungkan mereka. Nah, ketika terjadi scam atau ketika terjadi penipuan, maka orang pertama yang akan mendapatkan pengaruhnya itu adalah upline yang mengajak Anda. Jadi, sudah pasti downline itu akan mempersalahkan upline. Saya selalu tegaskan dan katakan sekali lagi bahwa ketika upline itu mempunyai banyak downline, ada satu upline bisa mempunyai 100 sampai mungkin 1000 downline. Nah, jadi uang-uang yang depositkan itu akan dibayarkan ke dia dan juga mungkin yang di atasnya. Itulah skema Ponzi, itulah sistem dari money game Ponzi. Dan itu bukan baru saat ini terjadi, sudah lama, sudah banyak aplikasi yang saya bahas dan semuanya itu benar teman-teman scam atau terjadi penipuan. Beberapa minggu yang lalu ada video yang ditayangkan oleh kepolisian bahwa telah menangkap penipuan mengatasnamakan atau bermoduskan trading kripto. Nah, saya bisa berprediksi bahwa yang ditangkap ini adalah sebagian dari manajemen Redford dan ROBD, teman-teman. Mungkin sebagian belum tertangkap dan membuat lagi Excel Group dan BTF Pro. Nah, teman-teman bisa lihat short video ini. Reskrim Polres Kebumen, Jawa Tengah berhasil membongkar kasus investasi bodong dengan mengatasnamakan investasi kripto atau uang digital dan mengamankan seorang tersangka beserta barang bukti. Modus kejahatan tersangka FT adalah menjanjikan keuntungan 5% dari setiap uang yang diinvestasikan kepadanya setiap 10 hari. Namun uang itu rupanya hasil investasi dari investor baru untuk menutup profit investor yang lebih dahulu bergabung. Menurut pengakuan dari tersangka, sebagian uang dari investor untuk membeli sejumlah properti seperti tanah dan ruko, serta barang mewah lainnya. Keterangan FT yang juga mantan tenaga kerja wanita atau TKW di Hong Kong pada tahun 2017 hingga 2021, kurang lebih sudah ada 2.800 investor telah bergabung dan menyetorkan uang kepadanya. Total kurang lebih 200. Nah, oke teman-teman ya, jadi dari video yang barusan Anda lihat itu membuktikan bahwa kepolisian itu bisa menangkap modus penipuan yang mengatasnamakan trading. Artinya, kalau Anda tidak melapor, pihak penegak hukum itu tahu bahwa Anda tidak dirugikan. Nah, hukum atau aturan kita di Indonesia, kita harus melaporkan. Jadi ketika kita tidak melaporkan, maka tidak ada terjadi penipuan di situ. Nah, untuk itu saya selalu himbau kepada Anda semua agar dapat melaporkan ke pihak yang berwajib. Kalau dari Bareskrim mengatakan Anda membentuk paguyuban dan menunjuk satu pengacara untuk melaporkan kejadian-kejadian seperti ini. Apalagi tadi ada sampai 465 juta,
ada yang komentar juga, saya kehilangan dana 20 juta, ada yang jual rumah dan dananya diinvestasikan di Excel Group. Nah, ini bukan masalah yang kecil, teman-teman. Tapi ini sangat besar masalahnya karena menyangkut dengan penipuan. Dan saya selalu katakan bahwa teman-teman bisa cek di Google, sampai dengan saat ini ada 123 triliun dana masyarakat yang hilang akibat investasi bodong. Kenapa saya membuat video terkait dengan investasi bodong? Karena banyak pengalaman-pengalaman yang sudah kerugian-kerugian seperti itu. Jadi saya tidak mau juga teman-teman merasakan akan kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh investasi bodong. Untuk itu, Anda harus tahu dan harus lebih cerdas, lebih cermat lagi. Ketika Anda mau memutuskan untuk menginvestasikan dana Anda dalam satu platform, Anda harus mengenali platform tersebut. Harus bertanya ke SWI, harus bertanya ke OJK, harus bertanya ke regulator yang mengurus akan aplikasi investasi tersebut. Nah, mungkin kalau trading itu ke Bapepti, kalau investasi uang atau rupiah itu bisa langsung ke OJK atau SWI. Selalu dari SWI mengatakan 2L, legal dan logis. Itu yang paling utama yang harus Anda tahu. Jangan sampai kejadian seperti juga di Pangkalan Bun ya. Leader Excel Group ini mendatangi membernya, teman-teman ya. Nah, ini sangat berani mereka. Mereka tidak tahu bahwa mereka itu berpotensi menjadi tersangka karena mempromosikan investasi bodong. Tapi mereka berani mendatangi member, dan juga di akhir dari video kalau saya lihat ada terjadi pemukulan sedikit, teman-teman ya. Mungkin karena mereka atau si tuan rumah ini merekam mereka ketika keluar dari rumahnya. Dan itu sebenarnya dalam aturan tidak masalah. Ketika kita merekam di tempat umum, itu tidak ada undang-undangnya. Yang bermasalah adalah ketika kita di dalam rumah, lalu ada orang yang datang dan merekam. Itu privasi kita, itu yang tidak boleh. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan dengan video ini bisa lebih membuka wawasan teman-teman terkait dengan investasi bodong, yang pada prinsipnya adalah hanya untuk menghimpun uang Anda, dan pada akhirnya juga mereka akan kabur. Jadi prinsip investasi bodong itu bukan menguntungkan Anda, tetapi pada akhirnya akan merugikan Anda semua. Sekian dari saya, thank you.